wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kemampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh peserta sekolah lapang pada hari ini yang terdiri dari UKM Megahpri. Sudah hadir UKM Megahpri dari Desa Blangkrum, kemudian Ibu Asmaul Husna, UKM Megahpri dari Desa Ajejun, ada Oma Dewi, kemudian usul UKM dari Desa Laprek. Kemudian hadir juga bersama kita narasumber untuk proses pembuatan sabun, yaitu Ibu Aniza, SSI MU. Nah, banyak hasil penelitian umum dengan teman-teman, misalnya salah satunya umur simpan PU yang kita keringkan dengan alat kering, juga kita press dengan alat press hidrolik bisa sampai 2 tahun. Ini PU yang sudah kita kemas, ini bisa 2 tahun expired. Sangat membantu kita sehingga penjualannya bisa kita lakukan secara online, bisa kita kirim sampai ke Jakarta atau sampai ke luar negeri. Umum pernah kirim sampai ke Belgia, ada yang bawa ke Belanda, jadi sudah sampai ya punya Megahpri. Kemudian kualitas PU yang dihasilkan oleh UKM Megahpri itu lebih baik. Jadi kita pernah survei, ambil PU di pasar sebanyak 12 sampel, salah satunya yang Megahpri punya. Kemudian kita analisis di lab dan hasil penelitian menunjukkan yang Megahpri terbaik kualitasnya. Nah, ini bisa dibaca di jurnal Ibu juga yang di Impress ya. Kemudian adaptasi teknologi yang tepat gunanya di seperti alat pengering, alat pengepres ya. Mungkin kita juga akan perbaiki tadi fermentasi supaya lebih bersih. Karena kalau tidak bersih, pernah juga ketemu proses fermentasi PU itu sampai berulat-ulat. Nah, ini juga kita khawatir ada apa ya, karena dari pengalaman yang kita buat di kampus itu nggak berulat proses fermentasi PU. Nah, kita sangat penting sebenarnya ketika produksi makanan itu bisa nggak kita jamin kehalalannya. Nah, kita kan orang muslim, jadi kualitas kita ada 2, yaitu bagus mutunya dan halal. Halalan thayyiban, halal lagi baik. Mudah-mudahan dengan pengembangan teknologi tepat guna kita juga mensupport industri untuk menghasilkan produk yang terjamin halal. Kemudian kita juga pernah nih penelitian, sebenarnya PU itu enaknya yang upaten atau uri. Nah, kita pernah penelitian, hasil penelitian umum itu menunjukkan kombinasi 50% uri berbanding 50% upaten lebih bagus kualitas PU-nya berbanding terlalu banyak uri atau terlalu banyak upaten. Nah, ini juga sudah ada jurnalnya untuk mahasiswa, diwajibkan membaca ya supaya ada pengembangan dan kalian juga melanjutkan lagi penelitian, akan menulis kembali jurnal-jurnal seperti ini. Pengolahan sabun mau pakai reaksi kimia ya Bu, reaksi kimia. Jadi mungkin yang nggak suka pelajaran kimia, sebenarnya kalau dipanggil buat sabun jadi suka. Oh ternyata seru ya, kimia itu nggak sulit, tapi jadi seru karena kita ternyata bisa membuat sabun ya dengan reaksi kimia. Baik, kita persilakan kepada Ibu Aniza untuk menyatakan materi kepada kita. Semuanya serius ya. Dari UMU ada seminar kit ataupun sekolah lapang kit, di dalam situ ada pulpen, ada tes, dan ada juga langsung buklet. Di buklet itu sudah ada resep sabunnya, jadi nanti nggak usah repot mencatat ya. Kemudian setelah materi langsung kita praktek buat. Jadi mudah-mudahan semua ini semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, dari UMU sekian dulu di sini. Kemudian kita persilakan Ibu Aniza. Kepada Ibu Aniza kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ibu ya, adik-adik ya. Ini jatah tidur siang nih. Cukup cantik ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang proses pembuatan sabun. Dan dalam hal ini kita menggunakan bahan dasar minyak dari bisa dulu Mak. Hari ini yang udah kita coba yang tadi itu minyak sih. Belum. Jadi kita gunakan yang minyak yang hasil pengepresan ya. Jadi yang warnanya yang agak kuning. Tapi kalau yang dari masyarakat ini kayaknya lebih kuning lagi. Nah, ini kebetulan
pakai alat press yang bagus ya. Jadi di sini hasilnya juga lebih bening. Nah, langsung saja. Nah, ini sedikit tentang sejarah sabun. Ternyata sabun itu sudah dari dulu dibuat. Jadi tidak sengaja juga ya. Nah, jadi akan lambat. Jadi kalau tadi yang full proses kita perlu waktu 4 minggu. Sejak hari ini bisa kita buat hari ini, maka 4 minggu lagi baru sabunnya bisa kita gunakan. Nah, kalau dengan menggunakan hot proses, nah waktu tunggunya atau fase puringnya itu lebih cepat, 1 sampai 2 minggu. Jadi karena adanya pemanasan, proses puringnya menjadi lebih singkat. Saja. Nah, ini yang penting ya. Sebelum kita memulai untuk membuat sabun, kita harus menggunakan alat-alat pelindung. Yang pertama pelindung kata, kemudian sarung tangan, dan biasanya ini kalau di lab ada jas laboratoriumnya, tapi kalau kita di sini kita pakai dengan tangan panjang. Dan nanti kalau terpercik soda api waktu pembuatan larutannya, nah, tidak langsung mengena di kulit kita. Yang penting ini mungkin sarung tangan ya, karena sifatnya itu sangat ini kalau terkena kulit kita itu akan memutih, sifatnya seperti melepuh, panas. Jadi kita harus cuci dengan air yang mengalir. Usahakan jangan terkena langsung, kita pakai sarung tangan. Aduk ya, sekali campur kita aduk. Sekarang Tadi ini gliserin ini yang pelembabnya. Jadi sabun kita ini nanti pelembabnya ekstra. Itu di mana kita beli? Bisa di Shopee tidak banyak. Kita bisa beli. dan untuk mengganti yang mau produksi umum sudah beli, nanti tinggal dikasih. Jadi untuk modal awal pembuatan sabun gratis kan? Nah, setelah jadi sabun dijual kan dapat uang, uangnya dibeli lagi bahan sendiri. Labanya disimpan dulu seperti itu supaya berputar ya. Sekarang baru kita teropong, hidupkan api kecil. Itu nggak ada bentuk, kita dalam ini kita potong pisau. Ada cetak air itu tuh. Belum dipotong lagi. Itu prosesnya kalau kayak itu sampai berapa minggu? 2 minggu tadi. Ini 1-2 minggu ya bisa dipakai ya. Tapi amannya 4 minggu aja Bu kalau memang ini. Nanti kita buat aja waktu kita produksi kan, tanggal berapa produksi, jualnya bulan depan. Ini bisa pakai untuk buka. Hipotesis sih bisa, tapi belum dicoba sih. Busanya banyak kan, kemudian terasa lembut di tangan. Masih aman di tangan aja. Boleh kalau belanja boleh di tangan dulu. Tuh badan udah oke. Tapi mungkin mau coba nanti. Berbahaya bukan? Jadi soda api ini kayak mana dia terurai menjadi Maksudnya di kulit kita gimana? Nggak jadi kanker lama-lama kayak gitu? Enggak Bu, karena kan garam dapur kita juga asalnya itu dari NaOH juga. Jadi soda api sama HCl itu asam kuat gabungnya jadi garam dapur. Jadi reaksi kimia itu menghasilkan sesuatu yang baru yang sifatnya beda dengan dari yang asalnya. Jadi ini dia mengikat lemak, yang asam lemak yang dari minyak. Jadi nanti dia jadinya garam ini ya. dia mana? Cepat ya Kak? Cepat. Mungkin karena lebih lama aduk tadi juga lebih cepat ya, lebih rendah kadar air. Ya semua perlu latihan ya.
sudah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan dan pengalaman bagaimana kita bisa praktek membuat sabun. Gimana ibu-ibu, seru nggak? Seru ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama Bu. Ternyata lemak itu bisa kita gunakan untuk membuat sabun. Dari sejarah yang Bu Nizar sampaikan tadi ya, sawit. Nah, otomatis orang-orang tertentu yang mau beli. Nah, kita kan terkendala nih kalau mau jual minyak beli. Kita pikirkan alternatif lain. Nah, hari ini misalnya kita dapat ilmu membuat sabun dari minyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi modal kita ke depan untuk memikirkan nilai tambah bagi Megah Pri. Kemudian ilmu ini hari ini Umur rasa juga sangat bermanfaat karena kita jadi tahu ternyata minyak itu, lemak itu bisa ya olah menjadi sabun. Nah, hari-hari kita kan pakai minyak goreng, kan menghasilkan minyak bekas, minyak jelantah. Nah, kita juga bisa mengolah sabun dari minyak jelantah tadi sebagai salah satu upaya pengelolaan limbah. Kalau kita nggak olah limbah, kemana dibawa minyak jelantah hari-hari, minyak bekas? Kalau terbuang ke sungai, terbuang ke saluran air bahaya, mematikan ikan, mematikan biota-biota ya, jadi merusak lingkungan. Nah, kalau kita ubah minyak bekas, mungkin jadi sabun sampah ya, sabun telepon untuk cuci baju itu oke. Minyak. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini membuat sabun dari lemak. Nah, minyak bekas itu kan lemak juga. Kita banyak nih, mungkin ada adik mahasiswa bisa menggali inspirasi apa yang bisa dilakukan ke depan pemberdayaan masyarakat aku bersama dengan spanduk ya. Bila kita fi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.